Situ ada kolam, terus di atasnya lagi ada batu. Si batu itu dikelilingin sama babi hutan 3 bang. Babi hutan? Iya. Babi hutan 3 dikelilingin disenterin sama Mang Amar. Itu kan posisinya Mang Amar depan, saya di belakang, kedua belakangnya saya si Iwan, Mang Deda, terus yang lain di belakang lah. Oke. Sholatin sama Mang Amar. Ntar. Apa Mang? Mang, babi hutan. Kayak gitu. Babi hutan, pas ke atasnya lagi ini babi hutan, babi hutan lagi ngelilingin batu nih. Atasnya lagi ada kunti bang. Apa? Kunti. Kunti? Kuntilanak lagi ayunan kayak gitu. Itu jelas semuanya lihat. Terus wah saya langsung nyeletuk lah bang. Ini yang hilang di tahun 2009 itu kan. Terus dia nangis. Iya, saya ini yang hilang tahun 2009. Saya ini di jurang, tolong saya takut. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Pada malam kali ini, gue sudah kedatangan nih seorang narasumber asal kota Garut. Dia datang jauh-jauh ke sini untuk menceritakan sebuah pengalamannya ketika ia sedang berburu hewan di daerah pegunungan Cikuray. Nah, narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya ada satu titik terang tentang pendaki yang hilang di Gunung Cikuray tersebut. Narasumber gue sempat berinteraksi oleh perempuan yang hilang di Gunung Cikuray di tahun 2009 ini. Dan sosok itu minta jasadnya ini ditemukan. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, buat kalian nih yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam dan memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim ke WhatsApp yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, penasaran nih dengan ceritanya bagaimana? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Agung. Ya, selamat malam bang. Terima kasih nih Bang Agung sudah hadir jauh-jauh nih dari Garut ya. Iya bang, di Garut. Datang ke sini buat membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Sewaktu memburu Burung sama katak di kaki Gunung Cikuray bang. burung sama katak. Iya bang. Oke. Dan Bang Agung ini sama saudara-saudaranya ini sempat nemuin titik terang lah intinya, titik terang dari pendaki yang sudah lama hilang di tahun 2009. Iya bang. Yaitu Reni Komalasari. Iya bang. Dia berbicara tentang dirinya, posisinya ada di mana? Di bawah jurang, saya jatuh di sana. Di bawah jurang. Iya. Oke, ini kesaksian dari si Reni tersebut ya? Iya bang. Dia ngomong seperti itu. Iya. Dan minta tolong Minta tolong ditemuin bang. jasadnya ditemuin di situ. Iya. Sebenarnya pencarian ini pengen dilaksanain ya? Iya bang. Pengen diadain, cuman ada salah satu yang ngomong nggak boleh ada pencarian gitu bang. Oh, oke. Dan nggak di situ aja, wah lu sampai mengalami beberapa kejadian hingga saat ini lu menjadikan bekas ya? Iya. Buat diri lu sendiri nih Bang. Iya bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Iya. tahun 2025. Iya. Dari tahun 2017. 17. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk cerita ini Bang. Iya bang. Nah, penasaran kan dengan ceritanya Bang Agung ini? Bagaimana? Kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke, langsung aja. Obrolan tengah malam, kita mulai. Oke Bang Agung, gimana tuh awal ceritanya? Jadi pertama tuh saya kan ada setiap libur sekolah ada tradisi lah. Tradisi? Iya, tradisi berburu di bawah kaki Gunung Cikuray. Oke.
Jadi tradisi ini turun-temurun dari ibu saya sih, ibu saya, kakek saya, ke om saya, terus saya gitu. Oh berarti sekeluarga nih. Keluarga bang. Oke. Jadi awalnya tuh kita ada rencana buat naik ke sana 8 orang bang. 8 orang, mamang saya disebutnya Mang Dena, Kolum, Upil, Amar, Amir, saya, si Iwan, si Ramdan. Nah, biasalah kita prepare senapan, prepare center buat ngebor katakan nanti, sama beras, rempah-rempah, ikan pun kita bawa, lauk buat perbekalan di sana. Rencana kita buat seminggu di sana bang, buat camp di sana. Terus kita udah selesai prepare, latihan juga, latihan biasalah buat nembak di sana gitu, nembakin apa gitu, kaleng buat pelatihan gitu bang. Kita naik ke sana semuanya gitu, ada sih tempat pila bulat tuh, pila bulat buat kita nginep di sana. Cuman kita juga kan bawa tenda tuh dibikinin dari almarhum bapak saya gitu, tenda abal-abal gitu lah bang. Terus udah nyampe nih di sana, kita prepare buat di sana nyapuin itu kan kotor bang, buat nanti kita sholat juga kan. Udah gitu, udah kita prepare sampai lah maghrib, turun hujan. Alhamdulillah kan, kalau misalnya turun hujan nih, katak tuh langsung muncul dari kolam itu kan, kolam ikan itu katak langsung muncul ke daratan gitu bang. Udah gitu kita sholat maghrib di sana, soalnya kan di belakang villa itu ada bak buat nyiramin tanaman di situ. Kita sholat berjamaah di sana, terus prepare buat nanti turun ke bawah. Jadi tuh di bawah villa ini bang, berapa kilometer lah ke perumahan orang yang gawe di pabrik teh itu bang. Jadi kasih perumahan di sana banyak. Jadi di belakang perumahan itu ada kolam ikan. Nah, itu kan kita prepare nih buat ngobor kata ke sana. Udah inisiatif juga kan, kita bawa center satu-satu gitu. Udah beres sholat kita prepare terus ke bawah sampai jam 8 aman-aman aja bang. Kita isya nggak sholat juga bang, langsung ke bawah tuh. Langsung ke bawah center, udah redakan hujannya. Kita ngobor, biasa lah bang ngobor. Dapatlah satu katak tuh. Dan itu saya nih pas jam 8 sana lah iseng lah nyerotin itu apa, pohon pisang gitu. Ada apa nih kok kayak itu ya gitu. Dalam hati saya kan, saya belum pernah bang seumur melihat kayak gituan. Sotin lagi, penasaran kan, sotin lagi, kok kayak bener ya gitu. Saya ngalihin perhatian saya lah, nyari katak lah gitu. Terus saya gerusuk-gerusuk gitu, kalau takut bang, kalau saya gerusuk terus dimarahin sama si Bang Riri ini. Wah kamu gerusuk nanti kataknya loncat lagi kan ke kolam, ketangkap. Takut apa sih? Enggak gitu saya. Terus Iwan, gue nggak mau lihat ini ya. Oh iya sih, sama dia juga lihat itulah pocong lah. Posisi di mana? Posisi di ini kolam, terus di sininya kan itu banyak pohon pisang bang. Belakang pohon pisang itu kayak yang gini aja terus ya bentukan kayak gitulah, mukanya hitam banget kayak ya bentukannya gitu bang, pocong ya. Sekali itu kita jalan ke lokasi yang lain gitu buat cari katak lagi. Di perjalanan tuh si Ramdan tuh, kok ada bayangan ya? Bayangan apa sih? Saya tuh, dan saya sumpah gak percaya bang, dulu itu gak percaya apaan sih kayak gitu kan. Tuh lihat kayak yang dudukin rumah gitu kan, kita dari atas ke bawah gitu kan. Kayak iya sih kayaknya sih, kayak yang gede gitu, sosok yang gede hitam kayak yang dudukin rumah gitu, bayangan. Tapi gak tahu walau alam sih bang ya. Kita lanjut lagi ke lokasi yang lain gitu, cari katak lagi. Itu ada urai uling bang. Apa tuh? Ular uling. Ular uling ke sorot center kan, dia langsung nyamper bang kalau sorot center.
itu nyamber ke Mang Amar tuh. Gede bang, hampir ada segini lah. Itu paling gede railing bang. Kita sigap lah bawa kayu pohon singkong buat digebukin lah, kan takut gigit kan bang. Udah gitu udahlah itu diamanin lah, dibuang gitu lah, daripada kita apa-apaan bang, dibuang aja gitu. Kita ke bawah, terus di paling pojok sana ada rumah paling pojok ini, paling deket hutan. Ada salah satu rumah yang kayak kata mamang saya tuh di situ banyak kataknya di belakang rumah itu. Yuk ke sana lanjut, ayo oke. Mesti semangat lah gitu. Jadi kita lanjut ke lokasi yang lain itu. Kita turun ke bawah, situ ada kolam, terus di atasnya lagi ada batu. Si batu itu dikelilingin sama babi hutan 3 bang. Babi hutan? Iya. Babi hutan 3 dikelilingin, disenterin sama Mang Amar. Itu kan posisinya Mang Amar depan, saya di belakang, kedua belakangnya saya si Iwan, Mang Dera, terus yang lain di belakang lah. Oke. Sholatin sama Mang Amar. Bentar. Apa Mang? Babi hutan. Kayak gitu. Babi hutan, pas ke atasnya lagi ini babi hutan, babi hutan lagi ngelilingin batu nih. Atasnya lagi ada kunti bang. Apa? Kunti. Kuntilanak. Kuntilanak lagi ayunan kayak gitu. Itu jelas semuanya lihat. Itu merinding bang. Lari kita, senterin itu kayak yang ke atas gitu bang, cekikikan kayak ayam sayur terbang gitu, kayak gitu posisinya. Baliklah ke Pila, soalnya gak bakalan bener nih kalau dilanjutin. Kita kenapa-napa lagi gitu kan. Lanjut kita pulang ke Pila bang. Itu kita lah diolah lah itu hasil tangkapan kita di Suike itu, dibersihin gitu bang, campur sama mie kan itu kataknya. Udah selesai makan, lanjutlah kita istirahat tidur. Nah ini kejadian besoknya gitu bang. Besoknya kita pagi-pagi sarapan bekas yang semalam itu masih ada, kita makan, kita lanjut persiapan buat berburu burung bang. Oke. Iya. Dapat. Nah, giliran saya sama si Ramba nih. Ada satu burung putih bang, kayak tekukur lah. Ditembak jarak 1 meter gak kena nih, tapi si burung itu masih diam. Bang. Terus kita samperin nih, takutnya disamperin lebih dikit dia langsung kabur. Takut saya nih, tapi ditembak lagi masih diam di sana bang. Masih diam, disamperin lagi sama saya, penasaran bang, sampai diginiin bang. Masih gak kena bang, malah lari dia ke jurang. Nah pas saya bilang ke Mang Amar sama Mang Denam, kalau Mang tuh burung banyak banget lompatnya ke sana, daerah jurang sana. Yuk kita kejar aja, soalnya di bawah jurang tuh ada pohon, cuman pohonnya tuh sampai tinggi banget bang. Itu. Yuk sambil ke sana yuk. Kayaknya banyak tuh burung. Ayo kita carilah jalan buat ke sana. Jalan kita ke sana bang. Muter. Udah gitu kita nginjek kayak apa ya bang, rumput gitu bang. Cuman ke bawahnya nggak ada tatanan kayak tanah gitu. Itu nggak ada bang. Langsung berak aja ke sana. Ke jurang ke bawah. Sampai ini kan ada bekas 12 jahitan ini. Nah, ini kena kayu kayaknya, kayu ranting-ranting kayak gitu. Ini ketusuk, itu udah lumuran darah ke sini bang. Cuman yang lain selamat itu kan ngerabatin rumput-rumput gitu. Dia tuh. Terus kita dirilah gitu sambil ngucap, terus nyari dulu senapan entah kemana gitu bang. Masih inget tuh saya ini
bocor juga, masih ingat sama senapan tuh bang, takut hilang, takut dimarahin sama kakek saya. Udah ketemu, jadi nyari jalan keluar kita bang. Gimana nih caranya buat naik lagi ke atas, soalnya kesana nggak ada, nggak bisa jalan keluar. Salah satunya kita naik ke atas, kita cari. Itu kan kayak gini bang, buat ke atas tuh muter kayak gitu. Udah jalan gitu ke situ, saya lihat kayak karung bang, kayak karung hitam gitu. Karung itu kayaknya kok dilihat-lihat ada matanya gitu bang, ada kepalanya gitu. Lihat-lihat, wah ular bang, gede banget itu bang. Apaan? Ular. Iya, itu ular bang, sumpah bang, itu kayak yang bukan lagi ngelikir gitu, lagi panjang gitulah, gede banget. Langsung saya ngampiri ke Mangkolum, bang, itu kayak ular sih. Kayak dia tahu juga itu ada ular di situ. Makanya udah diam katanya. Terus jadi lagi jalan, tuh Mang Dena posisi depan buat nyari jalan keluar. Dia langsung bilang gini juga, berhenti. Sampai kayak berhenti. Ada apa lagi nih, kata saya. Yuk balik sana, balik. Pas dia cerita ada apa, lebah hutan bang. Hah? Lebah hutan. Lebah yang sarangnya tuh di tanah. Itu kalau isi mematikan juga. Lebih dari tahun Vespa gitu. Lebih dari itu. Bingung lah kita bang, ini mau kemana, jalan kemana. Dari atas ada yang teriak-teriak, teman kita yang nggak ikut jaga di sana. Takut kan ada apa-apa di sana, kan lagi persiapan buat masak nasi lah gitu. Ya ini ada jalan ke sini, emang ada situ bang, ada jalan, cuman kita harus ngerabat juga kayak gitu. Bisa lah kita keluar. Ya alhamdulillah juga kan, saya sampai nangis, itu mamang saya nangisin saya juga kan, takut kenapa-napa, ini berdarah. Mamang saya langsung cari daun-daun yang bisa buat berhentiin darah bang. Ada kalau bahasa Sundanya babadotan. Diginiin pakai air, terus di kesini, terus saya ditaliin gitu biar keluar terus. Itu sempat mau saya, yuk pulang yuk sekarang. Itu udah agak maghrib tuh bang. Terus kata Bang Amal, jangan dulu, udah besok aja kayak gitu, di sini aja dulu. Ini saya juga masih fit lah, gak apa-apa gitu. Gitu kita adalah hasil tangkapan bakar. Sebelum kita nembak burung tuh, kita iseng nembak ayam yang punya rumah itu. Ayam punya warga sana, kita tembakin lah buat kita makan di sana. Terus kita bakar-bakarlah di sana bang. Udah makan tuh kan, kita pada kenyang. Nih si Dede nih ya, udah kekenyangan kayaknya, pengen pup gitu bang. Yuk diantar sama saya gitu, sama si Iwan ke belakang. Cuman kita bawa air juga ke plastik gitu, biar buat ceboknya dia kan bang. Si Dede pup di dekat pohon bang. Jadi saya nunggu di jalan gitu, jalan setapak lah, buat penduduk cari kayu lah ke sana gitu, ke hutan. Saya nunggu dari kejauhan, kok ada cewek bang, cewek rambut panjang, kayak sweater, pakai sendal egar bang, zaman dulu, sendal egar. Lama-lama dia ngedeket ke saya tuh. Terus si Dede udah beres pup nih. Apa, kata Dede, ini ada cewek ngampirin saya tuh, deket. Dia nanya cewek itu, bang, kalau jalan pulang kemana ya, gitu kata cewek itu. Oh, ini juga bisa jalan pulang, tapi ke Pamancar. Kok ke Pamancar? Jauh kak dari sini. Itu jauh banget bang, posisi saya ke tempat saya ke Pamancar jauh banget. Hampir ada estimasi 1 jam ke Pamancar. Lanjut, yaudah sini yuk ke tempat kita dulu, tempat ngecamp kita. Tapi tas saya di sana. Di mana? Di Pamancar. Ya udah ayo kak, kita ke mamang saya dulu. Nah, kan saya di situ jadi posisinya tuh masih kecil bang, masih gak tahu apa-apa, takut apa-apa kan. Yuk kita ke sana dulu.
Dibawa tuh si cewek itu ke tempat saya ngecamp. Udah gitu tanya lah ke mamang saya, Mang, itu ada yang nanya jalan tapi jangan ke Pamancar. Kamu gelo, kalau gelo siapa sih? Itu di bawah, kata saya. Mamang saya turun ke bawah. Oh iya, mamang saya Mang Dena, Mang Amar, Mang Upil ke bawah tuh. Si Dede sama si Iwan ke atas, karena udah ngantuk kayaknya, tidur sana. Udah gitu si Mang Upil sama Mang Amar, Mang Dena ke bawah, nanya, Neng mau kemana? Mau pulang tapi ke Pamancar. Itu tas saya ketinggalan di sana. Jauh, Neng, dari sini jauh. Tapi pengen kayak yang pucat, Bang, mukanya pucat banget, kayak yang habis sakit. Gimana, Bang? Putih. Nah udah itu, ya udah nanti anterin sama saya gitu. Si Mang Amar, Mang Dena sama mobil ke atas lah buat ambil jaket kan, dingin banget Bang situ. Lalu saya, Kak mau minum nggak? Nawarin minum, saya kayak kasihan kayak yang sakit gitu kan. Diem aja tuh, segini aja dia. Udah saya ke atas saja, soalnya pihak tuh kan tinggi Bang, harus naik tangga dulu. Naik aja tuh saya, pas udah bawa minum, saya gak lama itu saya ke bawah ngambil air buat dia. Saya cari kemana STT itu, kok nggak ada Bang. Terus saya cari aja terus sampai ketemulah dia, kok nggak ada, kemana. Nah udah itu saya kan takut juga Bang, takut kenapa-napa kan. Ke atas, Mang, si tetenya kemana? Kamu maknya kan masih ada di bawah, coba lihat kalau ada. Sumpah gak ada. Dilihat udah gak ada Bang. Tentu kenapa Bang, kalau misalnya dia jalan ya, itu kan luas Bang, gak ada pepohonan apa-apa. Kalau ngumpet juga kelihatan, gak ada kelihatan Bang, kalau jalan kaki juga. Udah gitu kita diam lah sambil ya merenungi kejadian itulah, kita diam aja. Terus ngopi-ngopi, udah saya udah ngantuk lah Bang, sambil gemeteran juga kan, panas dingin juga nih kan gara-gara ini kan. Lalu saya tidur lah di situ sambil kegigilan panas dingin Bang, efek dari ini. Itu besoknya lagi lah kita pulang, prepare semuanya udah beres, kita turun Bang pulang. Saya buru-buru langsung dibawa ke dokter buat jahit ini Bang, dijahitin ini. Jadi udah agak sorean nih, kita ngumpul di rumah uas saya, Ustadz. Kan uas saya tuh sesepuh dari kampung saya tuh, yang dituakan lah. Terus kita ngobrolin kejadian yang kemarin tuh, yang saya jatuh ini kan sama bapak saya. Bapak saya tuh sambil ngomelin mamang saya juga kan, kenapa gak jagain itu sepupunya gitu kan. Terus saya ngomongin si cewek itu yang ketemu sama saya Bang di dekat villa itu pas si Dede lagi pup tuh. Kata uas saya tuh, cewek rambut panjang ya. Iya itu emang suka gangguin orang yang ngedaki ke sana. Maksudnya? Orang yang muncak Bang. Jadi yang muncak ke arah Pamancar terus ada juga yang digangguin sama dia. Gitu Bang. Cuman kita kan walau alam siapa yang tahu kan itu si korban itu atau bukannya Bang. Udah itu kan kita beres lah, ngantuk juga, udah jam 11-an gitu pulang ke rumah. Itu jarak, ini rumah uas saya nih Bang, terus ini rumah saya nggak jauh lah. Saya pulang sama bapak saya, jalan ada yang manggil-manggil Bang, tolong. Terus ke bapak saya tuh, dengar gak Pak, ada apa gitu. Bapak saya langsung kayak celengak-celinguk kayak gitu Bang. Terus takut dia tuh, kayak ada suara takut kayak gitu Bang, minta tolong terus takut. Terus kita panik nih Bang, karena saya takut sama bapak saya takut kan. Saya langsung lari tuh sama bapak saya,
saking takutnya berebutan pintu bang, gitu. Nah udah itu sampai mama saya juga, ada apaan sih? Oh itu ada yang manggil kata bapak saya tuh. Udahlah bang, pas malam itu gak ada kejadian apa-apa lagi ya bang. Terus besoknya sepupu saya nih, yang rumahnya deketan sama saya nih, tiba-tiba aja bang pengen naik ke Gunung Cikuray. Tiba-tiba aja bang, sambil kayak muka yang kosong, ditanya sama ibunya tuh, mau kemana, mau muncak. Maksa tuh dia mau muncak bang, sampai ngomong-ngomong kasar juga dia ke mamanya. Padahal kan dia gak pernah tuh ngomong kasar bang. Dia maksa bawa tas juga, tas biasa, pakai sepatu biasa. Kata saya, mau muncak kayak gimana posisi kayak gitu bang, kan mustahil bang. Terus dia maksa sampai dia marah, dia bawa motor langsung ke temannya bang, ke desa sebelah tuh. Nyamperin temennya buat ngajakin ke Gunung Cikuray sama pacarnya juga. Saya panik bang sama was saya, langsung manggil was saya yang sesepuh situ juga kan. Yuk si kayak nggak beres nih, yuk susulin aja Wak. Saya langsung lah sama si Wak disusulin ke desa sebelah nih. Di desa sebelah udah kayak yang temannya juga bingung lah, kok tiba-tiba langsung ngajak ke Gunung Cikuray gitu, ngapain kan? Di situ muka dia tuh kosong bang. Diajak pulang lah sama saya, pulang ngapain ke gunung gitu kan, dia cewek gitu kalau saya. Dia berontak bang, berontak lalu ngomong kasar tuh ke was saya. Biasanya juga kan dia lemah lembut ke was saya bang, gak berani ngomong kasar. Was saya tuh bang, ayo pulang, jangan naik gunung ngapain gitu. Terus saya tuh langsung bentak was saya, naon anjing gitu bang, sampai ngomong kasar kayak gitu. Ya dia gak bakalan beres lah kalau diantepin, kita ringkus saja bang, ringkus bawa ke mobil. Berontak bang, dipegangin sama wah saya kan, karena kan malu bang di kampung orang, di rumah orang juga malu kan diliatin orang. Kita bawa ke rumah, berontak di rumah juga, wah segala macam disebutin lah sama dia. Terus kan wah saya juga tahu ini bukan dia, pastilah ada apa-apa nih gitu. Udah gitu ditanyalah sama was saya, ini siapa, yang benernya ini siapa, karena ini sepupu saya gak bakalan kayak gini, gak seperti ini kayak gitu. Mulailah kayak dipilih-pilih tuh, dada kayak yang keangkat gitu bang, berontak gitu. Oke. Iya, sadarin lah. Lama dia gak jawab. Teu kudu nyaho pokoknya orang hayang mawa budak ieu keur batur urang di luhur. Apa tuh? Gak harus tahu, pokoknya saya mau ngambil anak ini buat nemenin saya di atas, karena saya sendirian gak ada temen. Gitu lah kata saya tuh, nah naonan mau budak ieu kan tak apalah naon, apa-apaan ngambil anak ini. Anak ini kan gak tahu apa-apa, suka ngaji juga. Terus nangis dia, takut saya sendirian di atas, saya takut sendirian di atas. Ya udah pergi aja sana, ini kan bukan tempatnya kamu, tahu saya tuh. Tapi pengen ada sesuatu lah buat teman saya di sana. Ya kita lah, biasa orang kampung tuh bang suka ada tradisi apa gitu bang, buat sesajen sana. Ya udah asal kamu pergi aja dari tubuh ini gitu. Terus wah saya langsung nyeletuk lah bang, ini yang hilang di tahun 2009 itu kan. Terus dia nangis, iya saya ini yang hilang tahun 2009, saya ini di jurang, tolong saya takut. Di jurang? Iya, jurang yang pas saya jatuh ini. Iya, jadi seolah-olah tuh burung itu nunjukin kalau kita harus ke sana nih. Iya, jadi udahlah, dia minta sesuatu lah bang, minta ada sesajen lah atau apalah buat ditaruh di sana.
di jurang sana. Tapi saya minta ini disebutin sama dia. Ya udah, asalkan kamu pergilah dari tubuh ini, gitu bang. Wah, saya nyuruh ke saya, Gung, tolong ambilin pohon bambu kuning lah, buat pindahin ya makhluk halus itu bang. Kalau tradisi sana bang, dipindahin. Saya nyari bambu kuning susah tuh bang, pindahin lah sama wah saya di jampe-jampein bang. Udah itu selesai, terus wah saya tuh langsung bicara sama warga di sana, yuk kita ke sana yuk, gitu, sambil nyimpan itu bang, nancebin bambu kuning sama sajian itu. Besoknya kita langsung ke sana bang, langsung nancebin bambu kuning itu di sana, di dekat jurang ya bang, nggak ke jurang sana, sambil bawa sajian itu ditaruh di sana bang. Taruh di sana, sempat ada mau pencarian ke jurang sana, yang saya jatuh itu bang. Sempat mau ada sih, cuman ya keburu ada dari pihak yang lain yang nggak bolehin ada pencarian ke sana. Ya gitu lah bang. Oke nih Bang Agung, Iya. ini kan kejadian tahun 2017. 2017. Iya. Nah waktu Bang Agung ini umur berapa tahun itu? 17 tahun bang. Oh, genap 17 tahun berarti ya? Iya. 17 tahun udah ngikut pemburu hewan. Iya. Dari kecil juga udah diajarin kayak gitu. Dari berapa tahun? Ya dari SD lah. Dari SD. Sama orang tua atau gimana? Enggak, orang tua enggak ikut campur ya bang. Hmm. Sama mamang-mamang saya gitu. Oke. Iya. Kenapa tertarik? Seru aja bang. Seru aja. Iya. Nah ini kan pencarian pemburu katak ya? Iya, katak sama burung bang. Katak sama burung. Iya. Ini di daerah kaki Gunung Cikuray. Iya Ya? bang. Nah selain itu ada lagi nggak sih? Maksudnya pernah berburu di mana aja? Kalau berburu sih kita setiap itu juga paling ke pemancar bang. Basecamp pemancar tuh masih juga tempat berburu saya juga itu. Oh, selain di daerah situ pernah ke luar Oh, nggak daerah pernah. situ? Paling Oh, nggak sana aja. Oh, oke. Ke daerah Gunung Cikuray aja. Kaki Kenapa Gunung maksudnya Cikuray. nggak mau keluar gitu? Ya kita kan deket juga bang. Mm-mm. Jadi cuman sebentar doang kan. Sebentar. Nyepetin. Ya kalau hari libur kan orang kota kemana gitu. Ke mall. Kalau saya ke gunung bang. Buat berburu ya? Iya. Maksudnya ketika berburu itu ada hasilnya nggak sih? Maksudnya hasilnya bisa dijadikan uang atau? Oh enggak. Itu buat dikonsumsi secara pribadi. Oh, jatuhnya buat kepuasan doang ya? Iya bang. Oh, buat hobi ya? Iya hobi sih. Lebih ke hobi. Lebih Ya kan turun-temurun. Iya, iya, iya. Kakek juga suka berburu. Berarti cuma orang tua doang nih yang nggak? Orang tua enggak. Soalnya kakek itu dari ibu saya. Di Garutnya itu di desa apa sih? Desa Sukatani bang. Desa Sukatani. Sukatani. Iya. Itu bener-bener di bawah kaki gunungnya? Bener-bener. Kita jalan dikit aja udah suasana kebun teh. Dingin banget sih itu bang. Oh, yang kebun teh itu ya? Iya. Emang di kebun teh itu ada perumahan di sampingnya? Itu dari rumah saya ke perumahan Bedeng itu tempat perumahan khusus buat orang yang kerja di pabrik teh itu. Oh, kayak mes gitu? Iya mes ya. Oh, Cuman oke. kayak perumahan gitu bang. Itu bekas Belanda bang. Oh, bekas Belanda? Iya. Bekas Belanda. Taunya dari mana? Sama kakek saya juga kan pernah kerja di situ, pensiunan pabrik itu. Iya. Nah, ketika Bang Agung dan saudara-saudaranya nih mengalami beberapa kejadian ketika maksudnya berburu hewan lah ya di gunung tersebut, itu warga-warga sekitar atau warga kamu sempet tahu atau sempet geger nggak sih tentang kejadian Bang Agung dan saudara-saudaranya ini? Paling sedesa sih, sedesa itu tahu semua. Desa Sukatani. Desa Sukatani. Iya. Oh, tahu itu bang. Soalnya ada Pak Babinsa juga, aparat keamanan kampung situ yang ikut ke sana.
Maksudnya ikut apa nih? Ikut buat, ya tadinya kan mau ada pencarian juga ke sana bang, mau diadakan pencarian juga, cuman gak tahu kenapa tuh, soalnya kan saya masih belum paham juga. Ada yang udah stop, jangan ada pencarian. Oke, iya. Nah, ini kan cewek yang ketika Bang Agung ini temuin, ternyata ini wanita yang pernah hilang di gunung tersebut. Iya bang. Dan sampai sekarang itu belum diketemukan. Temukan. Iya. Kenapa bisa beranggap kalau itu si Reni Komalasari? Soalnya kan dia juga kan bilang dari pas kemasukan sepupu saya juga kan, kalau dia yang hilang di tahun 2009. Tapi si sosok ini mengucapkan atau dia cuman memanipulasi doang? Kayaknya sih bang, kalau setahu saya sama orang tua saya itu mas cuman memanipulasi doang bang. Kayaknya sih gitu. Soalnya kan kak gak masuk akal juga kalau sosok itu, kalau orang yang hilang di tahun 2009 itu minta sesajen, minta kambing hitam lah. Soalnya itu kan gak dikabulin sama puasa juga. Minta kambing hitam bang itu. Maksudnya gimana nih? Minta sesajennya itu berupa apa aja nih? Ya berupa kemenyan, dupa, kayak gitu bang. Minta darah hitam juga kan. Darah hitam? Iya. Darah hitam dari mana nih? Ya nggak tahu saya juga bang. Dia mintanya kayak gitu. Oke. Soalnya kan yang namanya jin ya, jin itu kan bisa menyerupai. Iya, bisa menyerupai manusia kan bang. Iya. Apa aja. Nah, ketika Bang Agung ini ketemu sama si sosok Reni ini, itu kan dia tuh minta tolong anterin ke pemancar. Nah, sedangkan jarak dari tempat Bang Agung ke pemancar ini itu jauh. Jauh banget bang. Jauh itu estimasi itu selama 1 jam. 1 jam. Nah, 1 jam itu perjalanannya itu seperti apa itu? Apakah emang vegetasinya itu udah berbeda sama tempat Bang Agung atau yang di daerah pemancar ini? Sama sih bang Bonte. Cuman jauh kan. Jauh jalannya, estimasinya kan jalan buat kesananya tuh kalau ke bawah lagi. Terus ya belok-belok lah. Oh jauh bang. Pemancar. Iya. Nah, ketika Bang Agung jatuh ke jurang itu, ini sempat jatuh ya? Iya sempat jatuh. Tapi saudara-saudaranya gimana? Paling kalau ngomong saya sih baret-baret ini gitu. Soalnya kan dia masih bisa ngelayap kayak gitu. Kalau saya kan langsung blok. Ini ketusuk bang. Untung nggak ke mata juga kan. Nah, ternyata si sosok Reni ini dia mengucapkan bahwa dia ada di jurang sana. Jurang itu? Iya. Dalamnya berapa meter sih bang? Perkiraan saya sih 10 meter bang. 10 meter? Iya perkiraan saya. Soalnya apalagi kan 2017 nih tingginya. Oh masih dalam banget? Dalam bang. Jadi kayak yang jurang tuh kayak yang ngegok kayak gitu bang. Nah bisa balik ke atasnya lagi tuh Bang Agung itu gimana? Kerambat bang. Kerambatin pohon-pohon gitu naik gini. Pohon-pohon yang ada di jurang itu. Nah ketika jatuh Bang Agung ini sempat nyium bau-bau busuk atau enggak? Soalnya kan Reni bilang dia ada di situ. Iya. Walaupun kejadian itu udah lama banget ya, Iya. hampir belasan tahun jatuhnya. Enggak bang, enggak lihat, enggak nyium bau busuk. Oh, oke. Cuman panik doang, panik ini berdarah ke sini. Terus senapan hilang. Takutnya senapan sih yang hilang itu. Soalnya punya kaki saya kan. Nah ini kan tadi Bang Agung bilang bakal mengadakan pencarian nih di jurang tersebut. Dan di situ juga ada Babinsa dan aparat-aparat semuanya lah. Itu yang ngabarin mereka itu siapa? Itu yang ngabarin itu kan si Bang Riri itu kan dia sempat gawe di desa. Jadi dia ngabarin lah ke desa kalau korban yang 2009 itu ada di sana gitu. Nyeletuk lah dia gitu. Oke. Terus dari pihak aparat ini merespon langsung berdatanglah
ke rumah saya gitu buat nanya-nanya ke saya, ke yang yang berburu yang 8 orang itu nanya-nanya juga. Oke. Tapi akhirnya nggak jadi tuh. Nggak jadi, ada sempat kayak yang satu cekcok lah, kayak yang ada yang percaya ada yang enggak gitu bang. Contohnya gimana tuh? Sebenarnya kayak yang nggak mungkin gitu kan, udah berapa tahun gitu ke sana. Ya kan ada yang percaya juga, ada yang ngandelin dari jin kayak gitu mah nggak bakalan bener gitu kan. Oke. Nggak percaya, takutnya kan malah bahaya buat kita. Tapi sebagian ada yang percaya. Ada yang percaya, ada yang ya sebagian ada yang anggap itu ada yang enggak gitu bang sih. Tapi dari pihak base camp pemancar ini Iya. sempat ada yang ke situ juga nggak? Soalnya kan jaraknya nggak begitu jauh ya. Iya. Kalau dari pihak base camp nggak tahu sih bang. Nggak tahu ya. Iya, soalnya saya juga nggak ikut ke atas bang. Sepas naruh saja gitu. Itu cuma ada orang-orang lah di sana. Nah, saya kan langsung sakit bang. Oh Ya, langsung sakit. Buat kejadian itu kan saya langsung kena epilepsi bang. Epilepsi? Iya. Apa itu? Akibat benturan ini semacam ayan. Oh, gara-gara yang jatuh ini? Iya, itu ketahuannya udah 3 bulan. Ketahuan ya? Iya. Setelah jatuh? Iya. Ada keanehan lah, inilah. Setiap bangun tidur suka kejang-kejang lah. Itu orang tua saya masih ngobatin saya ke orang-orang bisa bang. Dibawalah saya ke Tasik buat diobatin ke orang bisa, ke Banten. Maksudnya ke orang-orang yang memiliki kemampuan gitu ya? Iya, takutnya kan masih ada bekas dari kejadian itu kan. Takut ada hal mistis kayak gitu. Sempat kayak gitu bang. Nah ternyata apa tuh? Ke dokter tuh dinyatakan epilepsi. Oh, oke. Tapi sebelumnya udah sempet ke dokter apa langsung ke orang-orang yang memiliki kemampuan? Langsung ke orang-orang yang itu yang bisa gitu. Oh, maksudnya yang memiliki kemampuan. Iya. Nah, itu kan jaraknya jauh banget itu. Yang sampai ke Banten kan? Oh, iya, diobatin ke sana juga. Ke Tasik, ke Banten. Diobatinnya gimana? Ya gitu bang, dimandiin pakai mandi kembang lah kayak gitulah. Tapi kata si orang bisanya itu dia ngomong apa tuh? Ya ngomongnya karena ada yang gak suka lah, jadi yang sebagian karena diceritain sama ibu saya semenjak dari sana, dari gunung gitu, ada yang bilang ketempelan lah, inilah gitu. Itu mah berarti bohong ya? Bohong bang, saya gak percaya sampai sekarang. Berarti dia cuma mengarahkan duit, tapi dimintain duit nggak? Sampai udah ketipu berapa duit bang saya bang. Maksudnya gimana ketipu berapa duit? Jadi ibu saya tuh dikasih tahu lah sama keluarga bapak saya tuh kalau ada orang bisa gitu. Maksudnya orang pinter lah ya? Pinter. Adalah dipanggil ke rumah saya bang. Biasalah saya disuruh mandi pakai mandi kembang kayak gitu bang. Terus dia pakai tinta tinta merah kayak gitu. Ditulisin di kertas kayak Arab gitu bang. Suruh telan sama saya bang. Kertasnya? Iya. Wah, baik banget. Terus tiap kesana tuh dia minta uang buat beli tinta itu. Minta uang? Iya. Seminggu 2 kali bang. Terus dia minta duit buat beli tinta, minta duit buat beli tinta. Lama kelamaan saya gak percaya bang. Oh. Kasihan juga kan orang tua saya kan. Iya. Bentang-banting cari duit cuman buat itu doang, ngapain bang? Nah itu posisinya orang pinternya yang di Garut atau yang di mana tuh? Di Garut bang. Oh yang di Garut? Iya. Kalau yang di daerah lain? Enggak sih, kalau yang di Banten kan itu kan saudara saya juga. Itu cuman jamping saya biar istilahnya gak ada yang jahilin lah gitu. Oh, tapi dimintain duit? Enggak itu bang. Itu enggak ya? Iya, karena saudara saya juga kan. Oh, kalau yang di Garut berarti
Itu yang diganggu. Dibohongin tuh sampai berapa kenanya? Ya kalau dihitung-hitung ya sekali minta aja 100-200 bang. Seminggu 2 kali. Berapa lama? Dalam waktu 1,5 tahun. Berarti totalnya berapa? Ya kalau ditotalin berapa juta itu bang. Apalagi kalau yang harus apa namanya cari air terjun buat dimandiin di sana gitu, itu kan harus ada biaya yang gede. Tapi pernah. Pernah. Maksudnya gimana? Nyari air terjun buat Iya. mandiin? Maksudnya gimana? Jadi dia nyari air terjun katanya buat dimandiin di sana, dicurugin katanya. Curugin ke ini saya biar sembuh. Heeh. Tapi harus ada duit segini. Berapa? Kurang tahu tuh bang. Cuman gede lah. Cuman itu yang tahu orang tua saya. Saya gak dikasih tahu bang. Dan semuanya akhirnya nihil. Nggak ada yang bisa nyembuhin. Kecuali Iya. dokter. Kenapa nggak awal itu langsung ke dokter aja? Ya namanya orang kampung bang. Takutnya kayak gitu. Oh, Iya, oke. belum ke medis, belum dibawa ke medis saya bang. Dibawa saya dibawa ke medis tuh saya umur 20 tahunan, 19 tahunan bang. Lama juga ya? Iya, Berarti 2 tahun menjelang itu baru dibawa ke dokter? iya. Sempat juga dibawa ke dokter, cuman belum ada perubahan. Gitu. Sempat dibawa ke dokter, belum ada perubahan, jadi dilanjutlah ke orang bisa lah, Kayak dukun lah ya? dukun lah. Nah tapi di dokter ini di diagnosanya itu apa? Epilepsi. Tetap epilepsi. Epilepsi. Nah yang berarti yang terakhir yang setelah 2 tahun itu sama juga? Sama, cuman nggak tahu obatnya belum cocok kayaknya. Oh, oke. Karena kita itu kan bang obatnya cocok-cocokan. Iya, iya. Dan sekarang divonis epilepsi. Epilepsi. Jadi berarti orang tua udah nggak ada bawa-bawa ke orang-orang pintar lagi ya? Enggak. Wah itu bahaya banget sih itu. Saya nggak percaya sekarang bang. Iya soalnya waktu itu gue juga sempet dapet orang-orang yang seperti Bang Agung ini maksudnya. Ya kak, maksudnya kok bisa orang ngebodohin orang lain gitu demi mencari keuntungan? Iya. Itu parah banget sih itu. Sempat sih saya dulu mau itu pas ke dokter yang pertama kalinya bawa ke dokter nih pas awalnya. Saya kasihan sama ibu saya bang. Saya ada obat nih ditelan semuanya bang. Ditelan sama saya. Jadi kayak yang kasihan sama orang tua kok gak sembuh gitu, Oh, malah oke. ngerepotin, Iya, iya, kasihan gitu. Ada mau rencana buat ngakhirin hidup saya bang. Karena Sampai seperti itu. iya, soalnya kasihan. Sampai bela-belain, minjem duit lah buat inilah gitu. Demi lu sembuh lah Iya. intinya buat anaknya sembuh Iya. lah ya. Terkadang pemikiran orang juga pasti suka kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya kalau yang gua ambil ya, pemikiran itu karena datang dari setan. Iya bang. Itu godaan yang terberat. Makanya kenapa orang yang beranggapan ingin mengakhiri hidupnya karena nggak tega dengan keadaan yang di sekitarnya yang ada gitu. Itu sebenarnya itu gangguan setan yang benar-benar harus kita hadapin. Jangan sampai kita menurutin apa kata dia. Iya bang. Soalnya setan ini nggak bisa membunuh, tapi rencananya setan yang bisa membunuh kita. Iya benar bang. Itu yang gua ambil untuk sampai saat ini ya. Ya mungkin bukan Bang Agung aja yang punya pemikiran seperti itu. Mungkin penonton-penonton di rumah juga mungkin juga sempet ada pemikiran sama kayak Bang Agung ini. Makanya jangan sampailah kita maksudnya Iya bang. menuruti dengan perkataan setan yang ada di pikiran kita. Iya bang. Soalnya setan itu adanya di pikiran kita. Itu ya ketika kita mikirin sesuatu ya pasti bakal mewujud. Balik lagi itu juga balik ke sugesti tersebut. Nah, Bang Agung, sekali lagi terima kasih nih sudah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih ya. Iya sama-sama bang. Oke, Bang, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman obrolan tengah malam yang nonton kisah Bang Agung pada malam kali ini? Silakan. Iya. Ya buat teman-teman jangan coba-coba berburu lah bang. Soalnya pas burung itu ditembak kan nggak tahu dia punya anak lah, nggak tahu dia lagi cari makan buat anaknya kan
nggak tahu. Ya janganlah berburu. Ya, soalnya ya sama makhluk hidup juga pengen hidup bebas Iya ya. bang. Oke, nah pertanyaan terakhir Bang Agung. Iya. Burung yang lu tembak ini, kenapa kok nggak bisa mati-mati? Nggak tahu bang itu bang. Nggak sempet nanya ke Uwa atau ke Mamang dan segala macam? Ya nanya sih, cuman kata gua ya itu nggak tahu burung apa itu. Burung jadi-jadian kali bang. Oh, oke. Oke Bang Agung, sekali lagi terima kasih. Iya, Mungkin Bang, itu sama-sama, aja. Untuk video malam ini, gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.